Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, adik-adik sekalian, peserta mata kuliah keselamatan pasien dan keselamatan kesehatan kerja dalam keperawatan. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester dan juga silabus yang akan menjadi panduan kita dalam proses pembelajaran selama kurang lebih 16 kali pertemuan atau sepanjang semester. Sebagai awalan, profil mata kuliah keselamatan pasien dan keselamatan kesehatan kerja dalam keperawatan ini merupakan mata kuliah dengan nama yang tertera, kemudian kodenya 1727R0102, di mana bobot SKS-nya adalah 2 SKS dengan 1 SKS teori, yang berarti bahwa 1 kali 50 menit, ya, 1 kali 50 menit kali 16 pertemuan untuk tatap muka, ditambah dengan 1 kali 50 menit, 1 kali 60 menit kali 16 pertemuan untuk penugasan terstruktur, dan juga 1 kali 60 menit kali 16 pertemuan untuk belajar mandiri. Jadi mohon ini dipahami secara utuh bahwa kuliah kita untuk teori tidak hanya berkutat pada tatap muka saja, tetapi juga ada penugasan terstruktur di setiap satu SKS-nya, dan juga demikian pula belajar mandiri. Olehnya itu, penugasan terstruktur ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari satu SKS teori, sehingga harapannya bahwa mahasiswa mempersiapkan diri dengan penugasan-penugasan atau tes-tes yang telah disiapkan oleh fasilitator. Selanjutnya ada satu SKS praktik, di mana satu SKS praktik ini menurut peraturan bermaksud bahwa 1 kali 170 menit dikali 16 pertemuan. Olehnya itu, walaupun periode kita adalah dalam hitungan hari hanya sampai 13 hari, namun diupayakan silabus telah saya susun sedemikian rupa sehingga seluruh pertemuan yang hanya 13 hari tersebut sudah memenuhi 16 kali pertemuan. Olehnya itu, harapannya mahasiswa bisa memahami ketika pada pekan ke-11, mulai pekan ke-11 hingga pekan ke-13 itu ditambahkan dengan pekan ke-14 hingga 16. Sehingga pada pekan ke-14 yang biasanya kita berakhir 2 kali 50 menit untuk teori atau CSL 1 kali 170 menit, ditambah menjadi 2 kali 2 kali 50 menit atau 2 kali 170 menit. Sebagai informasi, dan ini juga tentu adik-adik sekalian pahami bahwa mata kuliah ini disajikan pada semester 3. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang ingin dicapai, di mana prodi telah membebankannya pada mata kuliah ini adalah yang pertama, pengetahuan satu, bahwa mahasiswa menguasai konsep dan teori keperawatan dalam pengelolaan asuhan keperawatan kepada klien, serta prinsip manajemen keperawatan di berbagai tatanan pelayanan kesehatan berdasarkan hasil-hasil penelitian. Ini berarti bahwa melalui mata kuliah ini ada penguasaan konsep dan teori keperawatan yang harus adik-adik kuasai. Olehnya itu, pastikan bahwa konsep-konsep yang dijelaskan dalam proses pembelajaran kita nantinya telah adik-adik kuasai setelah selesai proses mata kuliah, dan yang akan dipergunakan dalam mengelola asuhan keperawatan pada saat proses pembelajaran selanjutnya ataupun pada saat profesi. Kemudian CPL yang dibebankan pada mata kuliah berikutnya adalah keterampilan umum 2.
di mana setelah mata kuliah ini selesai, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi tugas dalam memberikan asuhan dan layanan keperawatan yang mampu bersaing secara nasional dan global. Dan selanjutnya, CPL yang ketiga berupa keterampilan khusus 3, mahasiswa mampu mengelola sistem asuhan keperawatan dalam satu unit atau bangsal dalam tanggung jawabnya dengan bekerja sama dengan perawat lain, tenaga kesehatan lain, dan kelompok masyarakat untuk menurunkan angka kesakitan, meningkatkan gaya hidup sehat, dan lingkungan sehat. Setelah kita pahami bahwa ini adalah CPL yang dibebankan oleh Polri kepada mata kuliah keselamatan pasien dan keselamatan kesehatan kerja dalam keperawatan, maka CPL ini akan di-breakdown menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi setelah di-breakdown, maka lahirlah CPMK berikut. Yang pertama, CPMK 1 yang mewakili pengetahuan satu CPL yang dibebankan prodi tadi, bahwa setelah selesai mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi risiko dan bahaya dalam asuhan keperawatan. Untuk CPMK 2, masih juga mewakili pengetahuan satu, mahasiswa mampu menguasai konsep manajemen risiko di bidang kesehatan dan keselamatan kerja. CPMK yang ketiga, pengetahuan satu juga mampu mengusulkan pencegahan penyakit akibat kerja dalam bidang keperawatan. CPMK 4 yang mewakili keterampilan umum 2, mahasiswa mampu melakukan praktik kesehatan dan keselamatan kerja individu selama proses pembelajaran seperti upaya memutus rantai infeksi dan pencegahan bahaya fisik, radiasi, kimia, ergonomis, dan psikososial. Kemudian CPMK yang kelima, mewakili keterampilan khusus 3, mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisis dan prinsip keselamatan pasien serta faktor-faktor terkait. Dan CPMK yang keenam, mahasiswa dapat menilai dan mengevaluasi risiko dan bahaya di setiap tahap proses keperawatan. Adapun sub CPMK, jadi CPMK tadi di-breakdown lagi menjadi sub CPMK agar bisa dengan mudah tercapai dan teridentifikasi dengan lebih spesifik. Yang pertama, membedakan berbagai risiko dan hazard K3 dalam setiap tahap pemberian asuhan keperawatan, mengidentifikasi manajemen risiko K3 dalam keperawatan, mengidentifikasi upaya pencegahan penyakit akibat kerja dalam keperawatan, menentukan upaya pencegahan risiko dan hazard pada setiap tahap asuhan keperawatan meliputi tahap pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi, menunjukkan praktek K3 individu selama proses pembelajaran seperti upaya memutus rantai infeksi, pencegahan bahaya fisik, radiasi, kimia, ergonomik, dan psikososial. Yang keenam, menganalisis konsep dan prinsip patient safety serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini, fokus dari mata kuliah ini adalah pada pemenuhan kebutuhan keselamatan pasien, serta kesehatan dan keselamatan perawat saat memberikan asuhan keperawatan pada klien. Aspek penting yang harus menjadi pemerhatian adalah keselamatan pasien dan mengatur lingkungan pelayanan keperawatan dalam pemberian asuhan keperawatan yang aman dari hazard dan risiko kesehatan tempat kerja, baik di dalam maupun di luar gedung. Konsep dasar kesehatan kerja diterapkan dalam setiap tahap proses keperawatan sejak pengkajian dan hingga evaluasi, dan pembahasannya ditekankan pada upaya mengenali hazard dan risiko, serta berbagai upaya meminimalkannya pada setiap tahap proses keperawatan. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini dilakukan melalui beberapa metode, termasuk juga diantaranya adalah ceramah, interaktif, dan role play. Adapun bahan kajiannya kurang lebih terdiri dari 36 bahan kajian, silakan dibaca. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan silabus dan juga RPS spesifik pada jadwal-jadwalnya. Untuk minggu pertama, kelas RB berkesempatan di awal pekan ketiga dari bulan Agustus, yaitu tanggal 19 Agustus 2020. Sementara kelas RA ini terpaksa harus berpindah pada
pekan berikutnya karena ada libur di hari Kamis dan hari Jumat. Di mana pada pekan pertama ini adalah pekan penjelasan RPS dan silabus. Untuk indikator penilaian bahwa mahasiswa bisa mendapatkan bobot penilaian mencapai 10 poin dari 100 poin sekiranya eee, mampu dan aktif dalam mengajukan pertanyaan, menjawab, berdiskusi, dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan penugasan reflective paper. Dan untuk penugasan ini dinilai berdasarkan rubrik penilaian yang telah saya lampirkan pada silabus, di mana bentuk penilaiannya ini merupakan bentuk penilaian non-tes. Untuk bentuk pembelajarannya, uh, ini saya alokasikan 2 kali 170 menit, walaupun di jadwal yang diberikan oleh Kaprodi ada hanya 2 kali 50 menit, dari 13.00 sampai dengan 14.40. Namun, sungguh waktu tersebut tidak cukup jika kita menghitung berdasarkan SKS yang sudah saya sebutkan tadi. Satu teori yang berarti 1 kali 50 menit kali 16 pertemuan, dan satu praktikum, satu SKS praktikum yang berarti 1 kali 170 menit kali 160, sehingga saya memperpanjang masa pembelajaran dengan mempertimbangkan tidak adanya jadwal mata kuliah setelah proses perkuliahan. Olehnya itu saya meminta kepada mahasiswa untuk mencatat baik-baik, melihat baik-baik silabus yang sudah saya buat, dan memastikan bahwa dalam rentang waktu yang sudah dijadwalkan oleh mata kuliah keselamatan pasien dan keselamatan kesehatan kerja dalam keperawatan ini, sehingga tidak dijadikan lagi tempat atau periode waktu untuk mereplace mata kuliah-mata kuliah yang tidak bersesuaian dengan jadwal. Saya lanjut masih pada minggu pertama ini metodenya dengan ceramah melalui YouTube dan dilanjutkan dengan diskusi melalui sekolah. Untuk YouTube saya tautkan di alur pembelajaran, dan diskusi via sekolah ini diharapkan keaktifan mahasiswa untuk aktif berdiskusi pada tautan yang sudah saya sediakan dalam forum diskusi sekolah dalam alur pembelajaran. Kehadirannya, jika ada yang bertanya bagaimana memonitor kehadirannya, saya akan memonitor kehadirannya melalui diskusi, melalui forum diskusi. Jadi sekiranya merasa lebih mudah untuk berinteraksi mengenai materi di komentar-komentar YouTube, silakan, saya akan memfasilitasi dan akan menjawabnya. Dan untuk monitoring kehadiran, tetap saya berharap mahasiswa meninggalkan jejak, minimal menjelaskan kondisi existing-nya setelah mendengarkan ceramah dari saya terkait penjelasan RPS dan silabus, kemudian menyampaikan apa yang kendala atau apa saja yang bisa menunjukkan bahwa mahasiswa telah masuk dalam forum diskusi untuk monitoring kehadiran. Selanjutnya, setelah proses ceramah dan diskusi, mahasiswa saya minta untuk melakukan group investigation atau melakukan investigasi secara kelompok, mencari referensi-referensi, mencari bahan-bahan materi berdasarkan bahan kajian yang sudah saya sebutkan tadi, mulai dari bahan kajian 1 sampai 36, kemudian membuat resume seluruh topiknya. Jadi silahkan kalau ingin membuatnya secara berkelompok dan kemudian penyetoran dari papernya ini sama persis satu dengan yang lainnya tidak mengapa. Ini untuk memudahkan kalian juga dalam berkolaborasi sehingga penyelesaian tugas ini bisa cepat, ya. Untuk penyelesaian tugasnya saya beri kesempatan 1 minggu
Jadi, untuk kelas RB sebelum tanggal saya lanjut, untuk kelas RB, sebelum tanggal 26 dan untuk kelas RA sebelum tanggal 24. Jadi bobot penilaiannya saya ingatkan kembali sebanyak 10 poin dari 100 poin untuk, eee, keseluruhan penilaian dari mata kuliah ini. Tidak sekali lagi saya tegaskan bahwa penugasannya tidak mengapa kalau kemudian sama persis satu dengan yang lainnya. Sebagai saran, kalian dengan jumlah sekitar 50-an atau 40-an dalam kelas bisa berbagi tugas saja. Satu orang mengambil satu bahan kajian, kemudian nanti dikumpulkan dan sama-sama saling berbagi, bertukar, kemudian menyusunnya dalam bentuk paper, reflective paper yang isinya atau strukturnya sudah saya tuliskan di penugasannya. Petunjuk struktur penulisannya sudah saya lampirkan di silabus yang di dalamnya juga ada petunjuk bagaimana untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Demikian untuk minggu pertama. Saya lanjut pada minggu kedua, di mana minggu kedua ini akan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus untuk kelas RB dan 28 Agustus untuk kelas RA dengan bahan kajian, prinsip dan konsep keselamatan hingga budaya dalam lingkup kerja perawat dalam peningkatan keselamatan pasien. Ini untuk mencapai sub CPMK, mahasiswa membedakan berbagai resiko dan hazard K3 pada pasien dan perawat dalam setiap tahap pemberian asuhan keperawatan. Indikator penilaiannya ketepatan dan argumen logis menjelaskan bahan kajian tadi, dan kriteria dan bentuk penilaiannya tepat menjelaskan bahan kajian tadi. Dan setiap selesai sesi perkuliahan, maka mahasiswa akan mendapat bobot penilaian 2 sekiranya bisa memenuhi kriteria dan indikator penilaian. Untuk bentuk pembelajaran, ceramah atau materi PowerPoint melalui Sekolah atau Zoom, dan juga small discussion group melalui Sekolah atau Zoom. Kemudian akan disediakan penugasan terstruktur di mana ada kuis interaktif, dan untuk belajar mandirinya akan diberikan referensi untuk dibaca. Untuk bahan kajian ini akan dibawakan oleh Dr. Masyita. Oke, untuk pekan ketiga, CPMK-nya kurang lebih sama, indikator dan kriterianya ketepatan atau tepat, buat penilaiannya juga sama, metodenya juga sama. Dibawakan juga oleh Dr. Masyita. Untuk pekan keempat, pada tanggal 9 September untuk RB dan 10 September RA, ini akan dibawakan oleh saya dengan bahan kajian resiko dan hazard dalam pengkajian hingga evaluasi asuhan keperawatan. Sub CPMK-nya hampir sama dengan sebelumnya, masih dalam sub CPMK membedakan berbagai resiko dan hazard K3 pada pasien dan perawat dalam setiap tahap pemberian asuhan keperawatan. Bobot penilaiannya juga sama. Untuk metodenya, saya menggunakan ceramah via YouTube seperti ini, dan dilanjutkan dengan diskusi via Sekolah. Sekali lagi saya ingatkan, jika ada diskusi via Sekolah, itu juga menjadi indikator bagi saya untuk memonitor kehadiran mahasiswa sekalian. Kemudian untuk interaksi yang mungkin lebih
lebih efektif sekiranya sekolah cukup lambat, responnya bisa dikirimkan jika ada pertanyaan melalui komentar-komentar yang ada di YouTube. Kemudian, ada untuk penugasan terstruktur, saya akan buat post-test-nya, dan juga belajar mandiri saya akan berikan jurnal atau textbook yang akan saya linkkan dalam alur pembelajaran. Ya, lanjut ke minggu kelima, 16 September dan 17 September, peran manajemen risiko dan hingga hierarki pengelolaan risiko ini akan dibawakan oleh Ibu Andi Wahyuni dari FKM sama dengan Dr. Masyita dari FKM. Sub CPMK-nya masih sama dengan sebelumnya. Indikator penilaiannya ketepatan, kemudian bobot penilaiannya juga masih 2. Metodenya melalui ceramah dan juga small discussion group melalui Sikola. Ada kuis interaktif untuk penugasan terstrukturnya dan ada membaca referensi. Lanjut ke minggu ke-6, ini juga masih Ibu Wahyuni dari FKM, peran manajemen risiko hingga hierarki pengendalian risiko. Untuk ini topiknya ini adalah manajemen risiko K3 di dalam gedung dan di luar gedung. Saya edit dulu. Sehingga indikator penilaiannya adalah ketepatan dan argumen logis dalam menjelaskan dan menganalisa manajemen risiko K3 di dalam dan di luar gedung. Bobot penilaiannya sama, 2. Metode pembelajarannya melalui ceramah atau materi PowerPoint yang akan diposting di Sikola. Ada juga kuis interaktif dan ada membaca referensi. Untuk metode pembelajarannya ini yang akan dibawakan oleh Bu Wahyuni dan Dr. Masyita bisa langsung bertanya kepada beliau. Selanjutnya untuk pekan ke-7, ini mengenali dan berespon terhadap adverse events sampai kepada bahan kajian peran pasien dan keluarga sebagai partner di pelayanan kesehatan untuk mencegah terjadinya bahaya dan adverse event. Sub CPMK-nya sudah masuk pada sub CPMK yang berikutnya, yaitu mengidentifikasi upaya pencegahan penyakit akibat kerja dalam keperawatan. Ini akan dibawakan oleh Ibu Wahyuni. Indikatornya tetap sama, ketepatan dan argumen logis sesuai dengan bahan kajian yang dibahas. Kemudian bobot penilaiannya juga 2, metodenya sama. Lanjut untuk minggu ke-7, penyakit akibat kerja pada perawat ini akan dibawakan oleh Dr. Masyita. Sub CPMK-nya masih sama, mengidentifikasi upaya pencegahan penyakit akibat kerja dalam keperawatan. Indikator penilaiannya adalah ketepatan dan argumen logis yang menjelaskan bahan kajian yang dimaksud. Metode pembelajarannya masih sama. Masuk ke pekan ke-9, ini yang akan bawakan adalah saya. Upaya mencegah dan meminimalkan risiko dan hazard pada tahap pengkajian hingga evaluasi asuhan keperawatan. Sub CPMK-nya ini menentukan upaya pencegahan risiko dan hazard pada setiap tahap asuhan keperawatan meliputi tahap pengkajian, perencanaan, dan implementasi serta evaluasi. Bobot penilaiannya masih 2, indikator penilaiannya ketepatan dan argumen logis dalam menjelaskan bahan kajian. Metode pembelajarannya melalui ceramah via YouTube dan
diskusi di sekolah. Ada proses dan ada jurnal atau textbook yang akan diberikan, dibaca. Untuk pekan ke-10, ini masuk pada pekan-pekan CSL, pekan praktik, dengan subjek PMK menunjukkan praktik ketiga individu selama proses pembelajaran, seperti upaya memutus rantai infeksi, pencegahan bahaya fisik, radiasi, kimia, ergonomik, dan psikososial. Indikator penilaiannya ketepatan dalam mendemonstrasikan upaya memutus rantai infeksi, precaution, dan medication safety. Buat penilaian setelah pelaksanaan kuliah adalah 3. Bentuk pembelajarannya akan dibuatkan CSL virtual melalui sekolah atau Zoom atau YouTube 1 kali 170 menit, dan dilakukan CSL mandiri oleh mahasiswa sendiri di rumah sebanyak 1 kali 170 menit. Ini yang akan membawakan saya. Pekan ke-11 masih CSL juga, fasilitatornya adalah saya sendiri. Bahan kajiannya upaya mencegah hazard fisik radiasi, subjek PMK-nya masih sama dengan sebelumnya, yang indikator penilaiannya ketepatan dalam mendemonstrasikan berdasarkan bahan kajian. Bentuk pembelajaran masih sama, CSL virtual dan CSL mandiri, buat penilaiannya 3. Ini masuk ke minggu ke-12, tapi tanggalnya sama dengan yang minggu ke-11, yaitu tanggal 28 Oktober. Ini yang saya jelaskan di depan tadi, bahwa pada pekan ke-11 itu akan 2 kali masuk CSL-nya. Ya. Subjek PMK-nya masih sama, indikator penilaiannya ketepatan dalam mendemonstrasikan bahan kajian, metodenya CSL virtual. Untuk hazard kimia, bobot penilaiannya 2. Masuk ke pekan ke-13, pindah ke pekan selanjutnya, 5 November dan 4 November. Subjek PMK-nya masih sama, indikator penilaiannya adalah ketepatan mendemonstrasikan, bobot penilaiannya 3, bentuk pembelajarannya CSL virtual dan CSL mandiri. Untuk minggu keempat sama pelaksanaannya harinya, untuk dengan pekan ke-13 subjek PMK-nya sama, indikator penilaiannya ketepatan dalam mendemonstrasikan, bobot penilaiannya 3, bentuk pembelajarannya CSL virtual dan CSL mandiri. Untuk minggu kelima, ini adalah periode evaluasi akhir semester atau ujian akhir, yang akan dilaksanakan pada Kamis 12 November atau Rabu 11 November untuk kelas B. Buat penilaiannya 40, untuk pembelajarannya adalah ujian teori secara online. Dan untuk pelaksanaan minggu ke-16, ini adalah ujian praktik. Jadi setelah ujian final, kita akan ujian praktik. Untuk mekanismenya, bagaimana pengaturan waktunya, kita akan diskusikan kemudian. Jadi walaupun tertulis 18.40 sampai 00.20, tapi nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada saat menjelang proses ujian. Demikian penjelasan dari saya mengenai silabus dan juga rencana pembelajaran semester. Diharapkan pada mahasiswa untuk bertanya jika ada hal-hal yang tidak jelas, kemudian meninggalkan jejak di forum diskusi bahwa mahasiswa memang telah hadir dalam penjelasan silabus dengan berinteraksi melalui forum diskusi di sekolah. Demikian dari saya, semoga bisa dipahami, bisa direnung-renungkan proses pembelajaran selama kurang lebih 13 pekan. Tetap semangat. Jika ada hal-hal yang tidak jelas dalam proses pembelajaran dari pekan pertama sampai pekan ke-16, meskipun bukan saya yang masuk pada pekan tersebut,
silakan menghubungi. Saya berkenan untuk dihubungi meskipun bukan oleh si pen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.